Sehat Bu? Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin summa istawa 'alal 'arsy. Ma lakum min dunihi min waliyyin wa la syafi'. Afala tatadhakkarun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil kiram, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para guru, khususan khasa sahibul fadilah wassa'adah, Bapak Imam Masjid, Bapak Imam kita tercinta, Bapak Haji siapa Pak? Haji Zulkarnain. Ya mudah-mudahan haji aja Pak ya. Amin. Senang pergi ke haji Pak. Alhamdulillah. Dan juga yang kami hormati Bapak Ketua DKM Masjid Al-Mu'minin ya. Iya Bu. Masjid Al-Mu'minin Kampung Bangun Sari, Tanjung Sari, ya Allah. Baru sekarang nih Bu kami ya. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM Masjid Al-Mu'minin Tanjung Sari KM 3,5 Pak ya. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan, para pinisepuh yang berbahagia. Dalam kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini, di masjid kita tercinta yang penuh dengan pernak-pernik, penuh dengan seni kaligrafi yang sangat indah sekali, lampunya bagus. Marilah kita panjatkan puja-puji syukur Bu ya, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan taufiknya, dan juga kesehatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga di malam sekarang, yakni tepatnya malam 23 Ramadan, kita semua yang ada di masjid telah disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, telah diberikan hidayah untuk selalu istiqamah melaksanakan salat Isya dan tarawih berjamaah. Yang mana Bu, kalau semuanya kita tambah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala di malam detik-detik akhir bulan Ramadan tanggal 23 Ramadan, insyaallah mereka akan memenuhi bazar-bazar, akan memenuhi mal-mal dan sebagainya, sehingga mereka mempersiapkan keindahan di rumahnya. Kue, ada yang goreng kue, ada yang goreng keripik Bu ya. Tetapi ibu-ibu di sini alhamdulillah masih penuh, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala
ibu-ibu tetap dijadikan sebagai istri-istri yang soleh. Amin amin Allahumma amin. Bapaknya begitu juga, bapaknya menjadi suami yang soleh Pak ya, yang penuh tanggung jawab kepada keluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Salatullah wassalamuhu, semoga dan mudah-mudahan akan tetap tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi penghulu alam, pemimpin anbiya wal mursalin. Maka kita sebagai umatnya, kita ucapkan dengan kata-kata salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, insyaallah di malam sekarang ini kami akan membawakan suatu tema, suatu judul, yakni pentingnya memuliakan, pentingnya menghormati kepada kedua orang tua. Kenapa Bu? Sekarang kok mengambil tema pentingnya menghormati, menghargai dan memuliakan orang tua? Karena kedua orang tua itu merupakan sabab musabab terwujudnya kita, lahirnya kita ke dunia. Sehingga katanya Allah Subhanahu wa taala, orang tua kita, bapak kita, ibu kita oleh Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dijadikan sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga andai kata kita menyembah pada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kalau seandainya kita ini selalu durhaka kepada kedua orang tua, maka kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala akan dicap sebagai anak yang durhaka. Ya Bu ya? Bu? Alhamdulillah. Dan anak yang soleh ataupun anak yang solehah bukan cuma anak kecil saja Bu. Bukan anak kecil yang ada di TK, bukan anak kecil yang ada di SD, bukan anak kecil yang ada di SMA, di SMP ataupun anak-anak yang kuliah, bukan. Tetapi anak-anak yang soleh itu ialah orang-orang yang telah dilahirkan oleh kedua orang tuanya. Walaupun kita ini sudah mempunyai anak, kita ini diharuskan, diwajibkan tetap berbakti kepada kedua orang tua. Walaupun kita ini statusnya sudah menjadi bapak, yang ibu sudah menjadi ibu, ataupun bahkan sudah menjadi nenek-nenek, jangan buang status kita sebagai anak yang soleh. Karena apa Bu? Karena kita ini tetap mempunyai ayah dan ibu. Mentang-mentang kita semuanya telah kawin, telah nikah, telah punya anak, telah punya cucu, kemudian kita tidak mau berbakti kepada kedua orang tua. Padahal kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala ditetapkan, diharuskan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya Bu? Iya. Sehingga katanya Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Katanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keputusan Tuhanmu, alla ta'budu illa iyyah. Janganlah engkau sekali-kali menyembah kepada Allah. Janganlah engkau sekali-kali menyembah kepada siapapun illa iyyah, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita taat menyembah pada Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia wabil walidaini ihsana, tetap berbuat baik kepada kedua orang tua, tetap santun kepada kedua orang tua. Yang anak menghormati kepada kedua orang tuanya, orang tua juga begitu. Sayang, mempunyai kasih sayang kepada anaknya, sehingga anak itu tidak harus menyantuni, harus mengasihi, harus menghormati, harus memuliakan kepada kedua orang tua. Jadi andai kata seandainya kita ini mempunyai anak-anak kita tidak mau patuh kepada kita, kita mempunyai anak kita selalu durhaka kepada kita mempunyai anak, punya cucu, tetapi cucu-cucu kita, anak-anak kita tak tahu menghormat kepada kita,
Ini katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, birru abaakum. Wahai manusia-manusia, katanya Rasulullah, memberikan ujangan kepada sahabat-sahabat waktu itu, birru abaakum, hormatilah kedua bapakmu, hormatilah ayahmu, hormatilah orang tuamu. Tabirru abnaakum, maka niscaya engkau nanti punya anak-anaknya akan menjadi anak yang menghormati. Kalau seandainya kita ini punya anak tidak hormat, kita tinggal mikir saja, koreksi diri, apakah dulu telah menghormati kedua orang tua kita apa tidak? Itu semua harus kita koreksi. Cuma sekarang seandainya Pak Ustadz, saya ini sudah nenek, saya ini sudah tua, saya sudah tidak punya ayah, saya sudah tidak punya bapak, saya sudah tidak punya orang tua kami sudah meninggal. Gimana Pak Ustaz caranya untuk berbakti kepada kedua orang tua? Berbaktinya kita yang telah meninggal, yaitu setiap saat, setiap lepas salat kita ini diharuskan membaca doa Allahumma ufirli zunubi wali walidayya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, berbaktinya kita kalau seandainya orang tua kita lah tiada, ini memperbanyak bacaan doa Allahumma ufirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sehingga katanya ulama, orang yang selalu mengucapkan doa itu, maka mereka akan dicatat sebagai anak yang soleh. Mudah-mudahan ibu-ibu bapak yang kami hormati, kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala selalu menghormati kedua-kedua orang tua kita, sayang kepada anak kita, dan mudah-mudahan ke belakang Ramadan kita ini tetap diberikan kekuatan untuk melaksanakan salat tarawih, untuk melaksanakan salat ibadah malam qiyamul lail, sehingga kita mendapatkan memperoleh pahalanya orang-orang yang bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian saja Bu ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.